Maka kata Imam Ahmad, seseorang yang masih ada wudu, seseorang masih dalam keadaan suci, dia tidak berhadas, dia memperbaharui wudu, maka makruh baginya membaca lafaz niat dengan kalimat liraf'il hadasi, karena dia tidak berhadas. Kan saya sedang memperbaharui wudu. Kayak dulu saya gitu Bu, waktu kecil. Sampai saya ketemu kitabnya, pokok asal ambil wudu, mau berwudu, mau masih ada wudu atau tidak, pokoknya nama itu wudu liraf'il hadasi aja. Karena cuma di satu itulah niat wudu yang kita tahu, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Udah makan malam? Alhamdulillah. Ada yang sudah, ada yang belum. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, pengurus masjid, Pak Imam, ayah-ayah kami, bunda-bunda, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, seluruh jemaah yang hadir yang besar tak dapat saya himbau gelar. Yang punya nama yang kecil-kecil tak dapat saya panggil namanya. Mohon maaf, semoga kita semua senantiasa diberi Allah keberkahan, dirahmati dalam setiap urusan, dan salah silap kita dapat ampunan selagi hayat di kandung badan, berlimpah-limpah dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Itulah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam ungkapan bait doa yang paling indah untuk dibaca. Allahumma ja'alil hayatan ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mautan rohatan li min kulli syarr. Boleh Bapak Ibu sama-sama? Allahumma ja'al hayatan ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mautan rohatan li min kulli syarr. Boleh diulang? Ya Allah, kumohon padamu jadikanlah hidupku adalah tambahan dari segala amal kebaikan, ziyadatan fi kulli khair. Wa ja'alil mautan, dan jadikan matiku rohatan li, matiku adalah penutup dari segala kesalahan, penutup dari segala hal-hal yang buruk. Ini doa Nabi, mudah-mudahan kita pun berdoa yang sama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, setelah kita memuji Allah Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kita pun berselawat pada baginda Nabi SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Malam hari ini kita sudah masuk tanggal 28 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah. Kita lanjutkan bab kajian kita membahas sekitar fadilah amal dan keutamaan amal dan adab dalam beramal. Malam hari ini kita masuk bab toharoh, adab toharoh dan fadilahnya. Pertama, apa itu toharoh? Toharoh diambil dari kata tohur, maknanya bersuci. Suci yang dimaksud adalah suci secara zahir. Kalau suci secara batin, namanya zaki. Maka ada kalimat tazkiyatun nafsiyah, pembersihan jiwa. Tapi pembersihan di sini bukan bersih dengan air. Kalau zaki, kecerdasan spiritual kata orang sekarang. Tapi kalau toharah adalah kebersihan diri secara zahir dari hadas besar dan hadas kecil.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya bersuci dari hadas ini adalah menjauhkan kita dari perkara-perkara yang berkaitan dengan najis. Najis, hadas. Apa bedanya najis dengan hadas? Orang yang kena najis belum tentu berhadas, Pak. Tapi orang yang berhadas dia mengeluarkan atau ada najis pada dirinya. Kalau udah berhadas, hadas kecil berarti bekas kentut misalnya kan, bekas kencing, bersihkannya bekas berhadas. Tapi dia belum bersuci, maka dia masih dalam keadaan hadas walaupun tak ada najis. Walaupun tak ada najis. Tapi tak semua najis disebut hadas. Hadas itu menjadi kotornya, tidaklah suci. Contoh misalnya megang ayam. Bapak beruduk, maka kita tidak, ayam ini najis, tapi kita tidak berhadas, maka cukup bersihkan ayamnya aja. Kalau kentut baru berhadas. Jadi yang mana yang najis? Ya ayamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita sulit membedakan antara hadas dan najis. Apa itu hadas? Sesuatu yang menjadikan kita tidak suci, yang keluar dari kubul dan dubur. Nah, itu dia. Apabila kena keluar dari perkara yang dari kubul, baul istilahnya. Baul itu adalah buang air kecil, atau hadas besarnya adalah mengeluarkan sperma. Kemudian yang keluar dari lubang dubur adalah buang air besar. Bersuci yang dalam hal ini bertoharoh. Toharoh bagi dua. Pertama toharoh dari hadas besar, yang kedua toharoh dari hadas kecil. Seseorang yang bertoharoh dapat fadilah keutamaannya, dia dalam keadaan suci maka dapat melakukan sholat dan melaksanakan hubungan yang berkaitan langsung kepada Allah Ta'ala di antara dua amal, sholat dan tawaf. Sholat dan tawaf. Jadi dua perkara inilah yang mesti kita, dua amal inilah yang mesti orang dalam keadaan suci, baik dari hadas besar ataupun hadas kecil, ya kan? Baik dari hadas kecil, apalagi hadas besar. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf. Khusus untuk sholat, Allah Subhanahu wa taala berfirman khusus nih, di dalam surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu ru'usakum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahhiruhu. Kalau kamu junub, sampai situ dulu saya potong ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Ta'ala, idza qumtum ila shalah, jika kamu ingin mendirikan sholat, jika kamu mendirikan sholat, maka faghsilu, basuh. Faghsilu ini lebih diambil dengan kata ghassan, ghusla, ghaisa, mandi. Nama itu ghusla kan gitu kan. Sengaja aku mandi. Mandi apa Pak? Biasanya yang bahasa gitu-gitu tuh mandi besar tuh kan. Nama itu ghusla, ada si akbar. Kalau di sini faghsilu, maka basuhlah. Wujuhakum, wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku. Pamsahu, lalu usaplah, kata Allah. Di sini kalimatnya pamsahu, usap, bukan cuil Pak. Ini kan. Pamsahu ru'usakum. Pamsahu maksudnya adalah diusap kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian, ilal ka'bain, sampai kedua mata kakinya kena. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini ayat dalam Al-Quran, dan artinya bagian ini adalah bagian-bagian penting dalam bertoharoh. Wa in kuntum junuban, kata Allah, jika kamu dalam keadaan junub, fatahhiru, maka bersucilah. Makna di sini adalah mandilah, maksudnya itu mandi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mana dulu, mandi atau wudu? Wudu aja lah dulu ya Pak. Bertoharoh untuk membersihkan diri dari, bersuci membersihkan diri dari hadas kecil. Hadas kecil. Dengan apa membersihkannya? Pertama dengan air suci mensucikan. Sini agak bolak-balik ini nak. Fadilahnya dulu.
Kata Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, man tawadda fi ahsanal wudu wa shalla rak'aiti lam yuhaddis nafsahu fihima bi syai'in minad dunya kharaja min zunubihi ka yaumin waladat ummuhu waladat ummuhu. Barang siapa yang berwudu, man tawadda fa ahsanal wudu, siapa yang berwudu lalu dibaguskannya, fa ahsanal wudu, lalu disempurnakannya, wa shalla raka'ataini, lalu dia solat 2 rakaat, lam yuhaddis nafsahu fihima, dan dia tidak berbicara baik saat dia berwudu maupun dia sholat dan sholatnya ini. Dalam berwudu dan sholatnya dia tidak mengeluarkan bicara yang berkaitan dengan dunia. Berbicara dengan dirinya dalam wudu, sholat, ada di dalam wudu dan sholat itu sesuatu dari hal yang berkaitan dengan dunia. Niscaya, kata Nabi SAW, niscaya kayomi waladat umum, niscaya dia diampunkan dosanya sama seperti ia baru dilahirkan dari perut emaknya. Apa artinya itu Bapak Ibu? Sama seperti baru dilahirkan dari perut emaknya. Apa artinya itu Bapak? Berarti habis dah dosa-dosanya. Jadi siapa yang berwudu, man tawadda fa ahsanal wudu, summa sallu raka'ataini, lalu dia salat 2 rakaat, ya kan? Walam yuhaddis, dan tidak bicara dengan dirinya, yang keluar pembicaraannya itu ketika berwudu ataupun ketika salat dan salat, maka dia sama seperti baru dilahirkan dari perut emaknya. Ini artinya apa? Imam Ibnu Mubarak menyebutkan orang berwudu ini adalah pengampunan dari seluruh dosa-dosa yang berkaitan dengan zahirnya. Dosa mulut dah habis dengan wudunya. Dosa mata habis dengan wudunya. Dosa tangan habis dengan wudunya. Dosa kaki habis dengan wudunya. Dosa kemaluan yaitu pipis dan kencingnya habis dengan wudunya. Dosa pikiran kotornya Pak, udah habis diusap dengan wudunya. Yang belum habis itu utang dengan tetangga. Itu belum habis tuh. Saya berwudu lah, habis utangnya aja harus dibayarkan. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka ini yang dimaksud dalam hadis ini, Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, bahwa yang dimaksudnya adalah keluar dari dosa-dosa itu adalah seperti bayi yang baru dilahirkan itu adalah dosa-dosa kecil. Juga disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar, kata Nabi SAW, la yasba' abdul wudu illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seorang hamba melaksanakan wudu dengan sempurna melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Nah ini Pak, mantap sekali ini hadis ini. La yusbighu abdul wudu illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seorang hamba melaksanakan wudu dengan sempurna melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Bahkan riwayat yang lain lagi disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kita bahas dulu padilahnya. Nanti baru wudu yang kayak mana yang ahsan itu, toharoh yang seperti apa. Disebutkan juga di dalam Ibnu Umar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, ma minkum min ahadi yatawadda fayublagh wa yasbi' wudu summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin illa fatahta lahu samaniyatan abwabal jannah yadkhulul min ayyuha syai'. Apa artinya itu Pak? Tidaklah seorang dari kalian yang berwudu menyempurnakan wudunya lalu dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ja'alni minat tawwabin wa minal mutatahhirin. Dalam ayat yang lain disambahkan wa ja'alni min ibadikas sholihin, maka akan dibukakan baginya, ini dia Nabi katakan kan, maka akan dibukakan baginya putihat lahu
futihat lahu samaniyatul abwabal jannah, dibuka baginya 8 pintu surga. Masya Allah. Maka dibukakan baginya 8 pintu surga. Kemudian apa kata Nabi? Yadkhulu minal ayyuhas sayyi, dan dia boleh masuk dari pintu mana aja yang dia inginkan. Hebat sekali Pak, orang berwudu bisa langsung masuk surga. Masya Allah. Ini poin-poin penting yang harus kita perhatikan. Ada kata yusbiru, maknanya adalah menggunakan kata sama dengan kata ahsan, baik, menyempurnakan, mengindikasikan bahwa kata yusbirul wudu wa ahsanul wudu itu posisinya sama. Apa maknanya? Kesempurnaan, menjaga kesempurnaannya. Apa kata Nabi? La tatammas salata la ahadi hatta yasbighul wudu kama amara Allah bighasli wajha biyadihi ila al-marafiqaini wa yamsihu ra'asahu warjulaihi ilal ka'bain. Tidaklah sempurna seseorang salatnya, boleh dikatakan tidak sah hingga ia berwudu dengan sempurna sebagaimana Allah perintahkan kepadanya, basuh wajahnya, kedua tangannya hingga siku, mengusap rambut kepala, dan basuh kedua kaki hingga mata kakinya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Maka dalam berwudu banyak sekali fadilahnya, banyak sekali. Kata Imam Al-Ghazali juga disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, dari semua wudu itu ketika taharah dari hadas kecil, ya, dengan bertaharah dengan menggunakan air, ya, kalau kita masih jumpa air dengan berwudu, maka Allah SWT akan jauhkan kita dari seluruh anggota badan yang berbuat dosa. Kan 7 anggota badan kita yang kita basuh ketika wudu. Wajah, kemudian tangan, mulut, mulai dari wajah nih. Mulut, mata, telinga, tangan, kemudian kemaluan dan kaki. Kemaluan dari mana? Bersuci sebelum berwudu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dalam wudu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sunnah yang berkaitan dengan wudu. Pertama, wajib wudu. Rukun wudu. Rukunnya wudu, kemudian yang berkaitan dengan wajibnya wudu, rukun dan wajib wudu, kemudian sunatnya wudu, yang ketiga afdal wudu, yang keempat adalah makruhnya berwudu. Ada namanya wajib, sunat, afdal, makruh. Bahkan ada yang haram. Yang pertama mana wajib? Yang termasuk rukun, niat. Niat, kemudian membasuh wajah, basuh tangan, mengusap kepala, dan mengusap kaki. Nah, itu niat. Dan yang terakhir adalah tertib. Pak, itu rukunnya. Tak boleh tinggal nih. Kalau tinggal salah satu, wudunya tidak sah. Mana? Niat. Sudah itu basuh wajah, sudah itu tangan sampai ke siku, sudah itu usap kepala, sudah itu basuh kaki hingga mata kaki, dan yang keenam adalah tertib. Itu yang tak boleh tinggal, karena itu dalam Al-Quran. Lalu mana sunnah yang mengikuti dari yang wajib, yang mesti, yang menjadi ahsannya wudu? Maka kata Nabi SAW, membasuh tangan. Siapa yang membasuh tangan ketika berwudu lalu membaca doa Bismillah Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah, maka Allah akan berikan 2 keutamaan baginya. Yang pertama, dimudahkan mencari rezeki yang halal. Yang kedua, dimudahkan membayar utang. Ada doanya tadi, Bismillah Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah. Pak saya bawa buku catatan ni, tapi bapak-bapak ni, ibu-ibu udah seperti Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i semua. Sekali dengar langsung hafal kan? Bismillah Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah. Nanti bisa dilihat dalam buku kitab Kifayatul Akhyar, bahwa dalam membasuh tangan berwudu maupun membasuh tangan ketika makan, maupun basuh tangan dalam urusan apapun, basuh tangan itu sunnah doanya. Berbasuh dulu Pak. Jadi sebelum ada Covid ini Rasulullah dah tahu dah basuh tangan Pak. Dan sudah ada doanya. Apa artinya? Ya Allah, dengan nama Allah aku mohon padamu yumna, kebaikan, keamanan, dan keberkahan. Yumna wal barakah. Apa lu?
Kan pendek coba. Allahumma inni as'aluka dah biasa. Tinggal yumna wal barakah. Kan tinggal yumna wal barakah aja lagi coba. Coba tes 1 2 3. Alhamdulillah dah hafal semua, dah dapat konten 100. Tapi nanti pas berwuduk lupa lagi kan. Apa ibu yang dimuliakan Allah, ini bab pertama. Maka memulai dengan niat. Mana niatnya? Di dalam kitab adab dan apa nah? Kitab adab dalam keseharian tulis oleh Syekh Ali Mahfuzi, adab dan sunnah ya. Adab wa sunnah di kuliyaum. Maka menyempurnakan niat itu tadi dimulai dengan bismillah. Kata Imam Ahmad, siapa-siapa yang melupakan membaca bismillah ketika berwudu menjadi bagian niat berwudu, kata Imam Ahmad, baik awal wudu, kalau lupa dia di awal, di tengah berwudu, atau sebelum dia membasuh kakinya, sebelum dia mengusap kepala atau kakinya, maka masih teringat dia membaca bismillah, maka dia terhitung berniat berwudu. Tapi siapa-siapa yang tidak melafazkan niat bismillah atau tidak menyebut lillah Allah di dalam wuduknya, maka tiada disebut dia dalam keadaan bersuci. Sekalipun dia basuh-basuh, Pak. Kan kadang-kadang lupa gitu tuh. Udah selesai aja wuduknya. Lupa baca niat, maka tidak ada baginya untuk disebut sebagai bersuci. Dia cuma basuh-basuh aja, tak dianggap dia suci dari hadas kecil, apalagi hadas besar. Apa ibu yang dimuliakan Allah, yang uniknya kita bersuci nih Pak, bertoharoh nih, kita mengeluarkan hadas itu dari 2 lubang kan, baul dan dubur. Kalau dubur kan 2, satu yang keras, satu lagi yang tak nampak, bunyi dia, kata dia kan, wah gitu saja, atau tak berbunyi sama sekali. Tapi yang dasarnya yang keras atau yang bersampah itu mesti dia ada jenisnya, bau, ada berbekas, mesti kita bersihkan, cuci dulu. Belum termasuk kita bersuci itu, baru membersihkan dari kotorannya, baru bersuci nanti dengan wudu. Tapi yang mantapnya kalau kita kentut tak harus mencuci ada. Kan kalau dibilang logikanya bersuci dari kentut itu, ngapa nggak lubang kentutnya dicuci? Apa kita langsung berwudu? Walaupun sebagai ulama menyebut takut kentutnya itu bersampah, maka sebaiknya karena khawatir bagus juga untuk dibersihkan, dicuci, ya, maksudnya dibasuh. Mana contoh yang bersampah, Pak? Yang bersampah, agak berbunyi dia tuh, bunyinya tuh agak gitu, bunyi agak lain tuh bersampah tuh Pak. Tapi kalau dia diam-diam aja, kata dia kan, ini harum nih katanya, itu lain tuh, itu kadang-kadang nggak bersampah tuh, nggak ada, hening aja dia, tiba-tiba dah ada aja baunya. Ini dia kan. Nah, itu jadi kalau guru-guru kita dulu kalau berbunyi kemudian agak rasa mengedan kentutnya, maka sebaiknya dibersihkan, walaupun celana dalamnya tidak terkena hadas, tidak terkena najis ya kan. Jadi ongok dan kencing itu najis, tapi dia berhadas kena mengeluarkan itu. Seperti kentut, angin kentut itu kan tidak najis Pak. Angin kentut itu kan tidak najis, tapi orang yang kentut dia berhadas, artinya dia sudah tidak lagi dalam keadaan suci. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka bagi orang yang kentut atau buang air besar atau buang air kecil, dia berhadas kecil, maka wajib baginya untuk bersuci dengan pertama memperhatikan niatnya. Maka dalam lafaz niat mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um membaca lafaz niat wudu itu nawaitu wudu li raf'il hadasi asghari lillahi ta'ala. Enggak ada adaan Pak. Enggak ada pula kodokan. Adaan diletok, nanti aku mengkodok wudu kan enggak ada gitu dia. Yang adaan itu yang salat misalnya, yang rawatib. Sebagian menyebut ada adaan lillahi ta'ala. Tapi ahsannya nawaitu wudu li raf'il hadasi asghari lillahi ta'ala. Maka ketika seorang baca lillahi ta'ala itu sudah sama seperti dia membaca bismillah. Kan karena Allah. Itulah niat. Itu lafaz niat. Ahsannya melafazkan berwudu itu melafazkan niat, Pak. Jadi ahsannya berwudu itu, sempurnanya wudu itu, ahsanul wudu itu melafazkan niat.
Kalau orang bilang niat solat itu tidak syariat untuk dilafazkan, tapi niat wudhu itu syariat dilafazkan. Bismillah. Lupa di tengah, lupa di awal, di tengah atau di akhir sebelum selesai wudhu. Sebelum kita membasuh kaki itu mesti ada lafaz lillah itu terucap dari lisan. Nah, Bapak Ibu baca enggak? Baca. Kemudian kita selalu menyebut liraf'il hadasi kalau kita berhadas. Kalau kita tak berhadas, sekarang kita sedang ada wudhu, Pak. Ngobrol kita, terus kita mau sholat isya. Bapak, saya perbaharui wudhu. Bagaimana niat memperbaharui wudhu? Apakah masih baca liraf'il hadasi atau tidak? Gimana Pak Amir? Tidak. Gimana Pak Apip? Kalau biasa kita mazhab Syafi'i asal ambil wudhu, ibu masih ada wudhu. Apakah masih membaca nawaitu wudhu liraf'il hadasi atau cukup bismillah aja? Tetap menyebut liraf'il hadasi. Ini dia. Maka kata Imam Ahmad, seseorang yang masih ada wudhu, seseorang masih dalam keadaan suci, dia tidak berhadas, dia memperbaharui wudhu, maka makruh baginya membaca lafaz niat dengan kalimat liraf'il hadasi, karena dia tidak berhadas. Kan saya sedang memperbaharui wudhu. Dulu saya gitu waktu kecil. Sampai saya ketemu kitabnya, pokok asal ambil wudhu, mau berwudhu, masih ada wudhu atau tidak, pokoknya nawaitu wudhu liraf'il hadasi aja. Karena cuma satu itulah niat wudhu yang kita tahu, ya kan? Buku yang kecil tuh Muhammad Rifai. Bukunya kecil sih itu. Buku tuntunan salat lengkap Muhammad Rifai. Itu nawaitu wudhu. Jadi asal ambil wudhu liraf'il hadasi. Padahal kita tidak dalam keadaan berhadas. Kalau tidak berhadas cukup bismillah nawaitu wudhu lillahi ta'ala. Siapa-siapa yang membaca liraf'il hadasi maka makruh. Apa makna makruh? Hindarkan bacaan itu, karena kita tidak dalam keadaan berhadas. Masih biasa tuh kan. Jadi kalau berhadas, kalau tak berhadas kan cukup bismillah nawaitu wudhu lillahi ta'ala, atau cukup bismillah saja sudah menjadi bagian niat. Setelah niat, maka kita basuh tangan. Basuh tangan. Ada dalam fikih lagi disebutkan basuh tangan dulu dengan bismillah Allahumma yumna wal barakah, ambil sunnah wudunya, kemudian baru kumur-kumur dan istinsaq. Setelah itu baru baca niat. Ada yang seperti itu, Pak. Ya. Silahkan mau di awal atau setelah itu, tetap dia bagian dari rangkaian wudu. Misalnya kita ambil yang mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i basuh tangan dulu dengan bismillah Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah. Lalu kita kumur-kumur. Jadi kumur-kumur ini Pak sekali jalan dia dengan mulut. Tapi karena kita tak biasa, maka kumur-kumur dulu. Tapi kumur-kumurnya betul-betul kumur-kumur. Dia ada orang kumur-kumur cuma di sini. Embus-embus namanya itu, Pak. Kumur-kumur. Untuk apa kumur-kumur? Satu, membuang bau mulut. Dua, menghapuskan dosa mulut dari berkata-kata kotor. Mungkin ada yang salah silap kita bicara, dari salah-salah misalnya ungkapan-ungkapan. Contoh Bu, kita misalnya memuji kawan, ini kawan ini tidak tersinggung tapi kesalahannya, mantap ibu ya misalnya, baju ibu ini memang luar biasa, tapi sayang agak-agak pendek ibu sedikit. Dari pujinya ibu itu bilangnya pendek lagi, kan gitu. Udah ada kalimat-kalimat yang seperti ini. Kata ulama bisa dimaafkan dengan jalan kita ketika dosa-dosa kecil itulah jatuhnya ketika kita berwudu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, setelah kumur-kumur lalu membasuh air ke dalam hidung, disebut dengan memasukkan air ke dalam hidung, disebut dengan istinsyaq, lalu mengeluarkannya dengan istinsyaq. Apa fadilahnya? Satu, hidung secara zahir jadi bersih. Yang kedua, dosa tajassus kita dihapuskan. Tahu Ibu dosa tajassus? Dosa hidung ini tajassus, suka mengintai salah orang. Sedikit cari salah orang Pak. Mengidu-idu kata orang Minang. Tahu mengidu Pak? Kata Jawanya ngendus-ngendus. Bahasa Melayunya mengidu. Mengidu itu cium-cium. Mencari busuk. Ini perangai, maaf, hewan yang mencari makan dengan cara mencium apa Pak? Itu dia. Cari cium, nanti kalau udah dapat bangkai itu, tulang apa makan dia disibuk lah tuh, mulai dia menyala. Dengan mengendus-ngendus. Dua tuh kan, anjing satu, babi satu. Ada kan? Kalau udah ketemu dia jerit-jerit. Jadi manusia
Yang suka mengintai salah orang tuh tajassus. Tajassus tuh dosa hidung. Bukan nanti surat Al-Hujurat ayat 13. Tajassus tuh sama dengan makan bangkai saudaramu sendiri, kata Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi dengan tajassus itu secara batin dosa tajassus kita dimaafkan. Tapi secara zahir ini penyakit-penyakit dalam hidung nih tanggal ya, Bu. Di apa namanya? Seperti sinus, pilek, selesma, insya Allah sehat. Saya belajar istinsyaq itu sejak aliyah kelas 2 dulu. Dulunya cuma gini-gini aja. Dulu sering pilek-pilek. Jadi guru kami, guru agama kami, Ustaz Dr. Rakib Jamari waktu itu, dia bilang, coba Zul, kamu ambil wudhu baik-baik dengan istinsyaqnya itu sampaikan sampai lubang batang hidung, sampai sini terasa panas gitu. Wah, alhamdulillah sampai sekarang saya menagih. Hasil penelitian kami 95% orang tak pandai istinsyaq kecuali jemaah Masjid Al-Munawwarah. Pandai semuanya, Pak. Ya kan? 95%. Istri saya pun tak pandai, Pak. Asal lemas katanya. Kenapa? Karena dari dulu kita basuh tangan, kumur-kumur dan istinsyaq itu dianggap sunat. Lalu kita abaikan. Betul tak? Perhatikan itu. Karena itu dibalik ahsan wuduknya dimulai dari situ, Pak, ahsannya itu. Jadi kami dengan Ustaz Eri pernah di Mekah, jamaah tiba-tiba di Madinah ketika itu musim dingin 2015. Tiba-tiba jamaah itu, Pak, keluar darah dari hidung. Banyak darahnya keluar dari hidung. Wah, ini apa namanya? Panas, mimisan dan sebagainya. Tapi setelah ditanya, "Ibu ngapa tadi?" "Ibu nyukil hidungnya." "Iya, Ustaz." Ternyata kalau musim dingin itu kan jaringan epitel kita tipis. Kalau kita cukil sedikit dia kelupas. Maka Nabi kan melarang kita untuk mengupil-ngupil. Apa sunnah istinsyaq? Kata Ustaz Eri, coba kita istinsyaq tuh, jangankan tes nanti. Itu semua yang nempel-nempel di hidung tuh tanggal tuh. 1, lunak ya. 2, nah udah mulai goyang deh. 3, nah sampai bulu hidung pun copot. Kami tes dulu di wastafel tuh tes. 1, mulai ada lunak-lunak dia, tarik lagi. Nah, ada keluar tuh macam-macam keluar. Yang keras, yang kuning, yang hitam pun keluar dia. Dengan istinsyaq. Alhamdulillah sampai sekarang istinsyaq itu bagian dari sudah menagih. Apalagi kalau udah terasa ting katanya panas, nanti bersin dia. Tim. Alhamdulillah. Boleh tes, Pak, nanti coba. Tapi harus pandai. Kalau enggak lemas. Gimana caranya? Hirup dia, pas ngirupnya, pas mulai sampai di sini dia udah sampai ke batang hidung, langsung hembuskan, gitu. Jadi hembusnya tuh mulai dari mulut ini sebenarnya. Nah, gitu. Istinsyaq dan istinsyaq. Nah, perlu memang dilatih nih, Pak. Apa namanya? Dipraktekkan. Bapak kalau tidak biasa gini nih, mungkin keluar dah nih. Kalau tidak biasa mungkin dah keluar. Nah, itu tanda sering istinsyaq tuh. Nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Nah, itu karena istinsyaq dan istinsar. Coba Pak tes tuh, mana tahu keluar ya kan? Nah, setelah itu baru masuk bagian wajib dari pertoharoh itu. Maka kalau kita lihat dalam kitab fikih salat lengkap itu, membaca bismillah nawaitu wudhunya itu setelah itu kan, basuh tangan, berkumur-kumur, ististar, baru bismillah nawaitu wudhu lirafil hadasi asgharillahi ta'ala. Baru sempurnakan semua yang di wajah. Mana wajah? Semua yang hadap ke depan. Semua yang menghadap ke depan ini wajah. Dari hasil penelitian kami pula, banyak orang membasuh wajah ini asal-asal, Pak. Dia tak ahsankan wudhunya, asal aja. Begitu aja. Apalagi ibu-ibu nak pergi beralip. Adalah lipstiknya sini. Ini bedaknya mahal pula. Dia lipstiknya takut rusak. Akhirnya dia ambil wudhu gini, Bu. Dilap-lap ya. Bukan ibu sini yang nak pergi beralip tuh. Ya. Gitu dia ambil wudhu. Ini tidak asal, Bu. Jadi basuh ya basuh semua yang ada ke depan. Bapak-bapak yang punya jenggot diselisih jenggotnya, Pak. Nih, berapa kali? 1 wajib.
2 sunat, 3 afdal. Kita lanjut dulu ya. Setelah itu baru kalau lebih dari itu boros. Boros itu makruh, bahkan lebih kepada tahrim, haram, diharamkan. Boros. Rasulullah SAW bab airnya langsung. Air yang digunakan untuk wudhu itu hanya 1 muk. 1 muk itu Pak segitu. 1 muk itu 1 botol aqua 660 ml tambah 1 gelas. 1 muk itu 775 ml. Kita anggap aja lah 1 liter. Mahasiswa kami ada namanya Bang Ucin Musin, penelitian ya tentang pemanfaatan air bersih di pondok pesantren untuk berwudhu Pak. Ternyata rata-rata kita berwudhu kalau pakai air keran tuh rata-rata kita 3 sampai 5 liter. Secara ekonomi boros, secara adab tidak beradab, kurang adab, secara lingkungan tidak ramah lingkungan. Jadi udah nggak ahsan wudhu kita. Adalah protes. Kalau begitu katanya, kalau begitu bagaimana? Kan itu konversinya air zaman Rasulullah 1 muk. Di Madinah kan payah air. Payah air di Madinah. Ada Profesor Zulfan Saam gitu. Jadi gimana nih Ustaz konversinya? Kan kita banyak air. Konversinya kita tidak menjadikan 1 muk atau 1 liter. Yang konversinya adalah bagaimana air wudhu itu yang kita pakai cukup untuk membasuh wudhu kita dan tidak terbuang dengan perkara-perkara yang tak berkaitan dengan wudhu. Contoh misalnya kita buka keran, tap, yang basuh muka aja kan sekali cuma. Itu yang dia terus curam tuh kemana tuh? Kan gitu. Harusnya buka keran, pas kita buka langsung tutup lagi. Makanya orang tua-tua kita dulu kalau ambil wudhu pakai cerek candy kecil tuh. Jelas dia langsung ke tangan. Ini keran makin mancrut gitu, makin apalagi kerannya kencang. Itu mau 5 liter. Kalau 1 liternya 1000, kali sekali berwudhu 5.000. Kali 1 kali sholat sehari 5 kali, berarti 25.000. Kalau yang layaknya 1 liter, berarti 4 liter boros, berarti 4 kali 5, berarti 20.000 sehari. Sebulan berapa Pak? 600.000. Berapa banyak tuh? Itu baru sekali wudhu. Kalau 2-3 kali wudhu, artinya banyak kita boros. Macam mana kita mau jadi ahsan? Ini bab airnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bisa enggak kira-kira? Jadi airnya tuh tampung buka. Bahkan di dalam kitab Wasiatul Mustafa, seseorang dengan berwudu memperhatikan penggunaan airnya dengan hemat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk mendapatkan sifat khusyuk di dalam salat. Wudu tidak termasuk perkara yang dimaksud dengan rukun solat, tapi dia penentu syarat sahnya solat. Apa kata Imam Abu Umamah? Kalau kalian menyempurnakan wudu, berarti kalian berusaha menyempurnakan solat kalian. Kalau kalian main-main dalam berwudu, berarti di situ pula lah nampak main-mainnya dalam solat. Maka sempurnakanlah wudu sebagai penentu sempurnanya solat. Oke, wajah. Kemudian mana? Tangan. Kata Allah Ta'ala kan, faghsilu wujuhakum, basuh mandikan, air itu basah semua wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku. Bukan siku sampai ke tangan. Dia ada orang ambil wudu kena pakai keran, boleh ya? Ini keran. Wudu kan? Lalu tangannya. Nanti kepala, telinga, kaki. Dah, selesai dah wudu. Ini tidak ahsan wudunya. Dan hampir 90% seperti itu, kecuali jemaah Masjid Al-Munawwarah. Ya, betul Pak. Pasang CCTV, ambil wudu itu banyak tangannya. Nanti pas kepala, pas telinganya cuma gitu-gitu aja. Nanti pas kaki itu gini-gini aja. Kan dah Allah katakan pamsahu, usap kepala, usap kaki. Kalau gini usap atau enggak? Kalau usap kan? Kalau gini kan sepak-sepak namanya. Dan 2 mata kaki itu mesti basah, Pak. Ilal ka'bain, kan disebutkan juga kalau ini. Seseorang yang tak menyempurnakan bagian itu tak sempurna. Sampai ke sikunya tidak dibasahkannya, sampai mata kakinya tidak basahkannya, maka tak sempurna solatnya. Tak dapat dia bagian dari dimaafkan, seperti bayi yang baru keluar dari perut emaknya. Ini perhatikan ketika wudu. Mudah-mudahan bisa ya. Insyaallah Bu ya.
Lalu setelah itu dia baca doa. Lalu macam mana sempurnanya tuh? Dari tangan ke siku. Oke. Yang sunnah 3 tadi ya. Mulai dari basuh tangan, kumur-kumur, masukkan ke hidung, ini sunat. Wajibnya wajah 1, wajah 2, wajah 3. Tangan ambil kerantu, hidupkan, matikan, taruh ke sini. Langsung turunkan lagi. Bukan gini. Nanti dari tangan, turunkan lagi. Turunkan lagi. Tiga kali. 1 wajib, 2 sunat, 3 afdal. Dan lalu ada yang disebut dengan mustakmal. Mana yang mustakmal? Setiap basuhan yang wajib saja. Air yang dipakai bekas berwudu, tapi khusus yang wajib. Mana yang wajib? Yang pertama ya. Basuh muka yang pertama, kena masuk dia ke tempat air kurang dari 2 kulah. Maka air itu mustakmal. Air mustakmal itu maknanya air yang telah digunakan untuk bersuci, tak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Khusus fikih mazhab Syafi'i. Kenapa? Air yang wajib itu menggugurkan dosa-dosa. Apakah mungkin kita membersihkan dosa dengan bekas air dosa? Itu dalam fikih mazhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu melihat kehati-hatian. Tapi basuhan kedua kan sunat, basuhan ketiga kan afdal. Kedua dan ketiga tidak menjadikan air itu mustakmal. Dulu kita waktu kecil belajar, air mandi biasanya bukan mandi bersuci, mandi gini tuh asal masuk air. Nanti mustakmal tuh. Bukan. Air kita pegang-pegang gini. Airnya tidak kena najis, tapi kita udah aduk, airnya masih suci. Itu mustakmal? Bukan. Air mustakmal itu air bekas bersuci dari basuhan yang wajib. Tidak lagi bisa dipakai untuk bersuci kecuali air itu lebih dari 2 kulah. 2 kulah itu berapa Pak? Sekitar 200 literan lah. Jadi kalau ini air wudhu Ustaz bekasnya, air wudhu Bapak bekasnya. Tapi airnya itu tak ada dicampur najis, bekas air wudhu aja yang wajib. Kumpul, dapatlah 2 ember atau 3 drop, maka airnya masih bisa dipakai untuk bersuci. Begitu Pak ya. Jadi sampai ke tangan, ke siku, basuh, kepala, usapnya itu kalau di dalam kita usapnya tetap gini, Pak, tetap gini, tetap tangan gini. Jadi cuman dalam ulama-ulama Syafi'iyah kepala usap 1, 2, 3, telinga usap. Jadi telinga ini usapnya gini Pak, bukan gini. Ada orang usap telinga gini kan? Sebenarnya usapnya ini dulu, baru dorong. Jadi ini ada kayak gitu Pak? Belum? Gini Bu. Ini kan ambil air wudhunya. Kalau kita tegas sekali 2, ini dulu. Setelah dia ke sini baru. Makanya caranya tuh di kepala langsung usap ke sini, langsung tarik. Itu yang bersanad Pak. Telinga ini begini kan. Setelah itu baru gini. Bukan langsung ada gitu kan. Apalagi yang cuman itu. Tapi ini sunat. Yang wajib mana? Nih. Jadi cukup gini boleh, gini lebih ahsan. Sekali 2 gini boleh. Apalagi langsung ke telinga. Di telinganya digoyang sedikit, tek tek. Ada gitu Pak? Belum? Boleh Pak Bu, sama-sama tengok. Praktek ya. Baru dorong. Kalaupun dorong gini, ininya gerakin. Jadi telunjuknya ini memasukkan yang semua terkelipak. Semua yang terkelipak di telinga itu begini. Baru. Kalau selama ini kan cuma gini aja kan dorong kan? Jujur lah ya nak. Selama ini cuma top dorong aja. Yang terkelipak tuh tak kita gini gitu. Aku ngaku gitu. Kayak gitu. Ini telinga yang sunat ya, hukumnya sunat. Tertinggal tak apa, tapi wajibnya adalah mengusap kepala dan mengusap kaki sampai 2 mata kaki. Yang namanya usap berarti kaki itu dipegang. Ngusapnya gimana? Ngusapnya ini kalau dipraktek ini. Ngusapnya dari atas, dari sini. Masuk jari-jarinya. Baru terakhir, ini kaki Ka'bah ini, baru telapak kaki. Kita kadang-kadang segan mengusap telapak kaki. Kalau tak diusap dia tak basah dia Pak. Walaupun nanti dalam keadaan kepayahan, rukhsah misalnya dikasih keringanan, boleh mengusap di atas sepatu. Dengan syarat kaki tadi tidak dalam keadaan bernajis. Itu ada rukhsahnya misalnya dalam keadaan perang, dalam keadaan musafir yang payah, dalam keadaan perjalanan. Begitu Pak Ibu ya. Kemudian lalu kita berbaca doa, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Maka kata Nabi, dia dimaafkan dosanya sama seperti ia baru dilahirkan dari perut ibunya. Bulan depan kita lanjutkan bab toharoh dari hadas besar. Mandi, banyak orang sudah mandi wajib, tapi mandi wajibnya belum selesai. Banyak hal-hal yang tak diperhatikan, terutama air yang wajib mengalir padanya mesti sampai. Ada 3 tempat yang kadang orang mandi wajib tak diperhatikan air sampai di situ. Mau tahu? Kita lanjutkan bulan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.